Ada seorang caleg dari salah satu partai, dia dilaporkan melakukan politik uang, bagi sembako, yang mana dalam sembako tersebut ada foto diri dia dengan nomor urut pencalekan dia. Dalam putusan itu jelas dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dan dihukum oleh majelis hakim. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktober NDSH, advokat dan konsultan hukum. Pada hari ini saya ingin share dengan saudara-saudara sekalian penegakan hukum terhadap politik uang dalam pemilu tahun 2019. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat dalam menghadapi pemilu 2024. Tentu dengan harapan kita harus bisa mencegah terjadinya kecurangan. Harus ada kesadaran politik dari seluruh masyarakat bahwa kecurangan dalam pemilu tersebut tentu tidak bisa kita benarkan, dan itu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan dampaknya adalah kita akan menderita jikalau kita diwakili oleh wakil rakyat atau dipimpin oleh presiden ataupun wakil presiden hasil dari kecurangan pemilu, ya. Apalagi kecurangan pemilu tersebut dalam bentuk politik uang, dalam bentuk bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, dan lain sebagainya. Karena sangat besar potensinya mereka akan menjadi pejabat yang korup. Mereka akan memikirkan diri mereka sendiri. Kita akan dibuat terlena oleh lip service yang mengatakan bahwa mereka mengabdi untuk negara, tapi faktanya mereka menggerogoti. Jadi ini sangat penting bagi kita semua. Ini merupakan salah satu putusan dari banyak putusan yang akan saya bikinkan videonya nanti agar menjadi pelajaran bagi kita semua, ya. Yang mana putusan ini adalah putusan dari Pengadilan Negeri Cianjur, yang mana ada seorang caleg, ya, dari salah satu partai. Dia dilaporkan melakukan politik uang dalam bentuk membagi-bagi sembako, yang mana dalam sembako tersebut ada foto diri dia dengan nomor urut pencalekan dia, ya. Dalam putusan itu jelas dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dan dihukum oleh majelis hakim. Nanti setelah ini kita akan ikuti seperti apa putusan dari majelis hakim terhadap kasus ini. Jangan lupa tonton terus sampai habis agar tidak gagal paham. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, pada hari ini saya ingin share salah satu penegakan hukum terhadap politik uang, yang mana politik uang ini merupakan salah satu dari tindak pidana pemilu, salah satu dari bentuk kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Yang mana dalam putusan ini saya ambil sendiri, merefer sendiri di dalam direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nanti linknya saya share di deskripsi. Ini merupakan putusan dari Pengadilan Negeri Cianjur, ya. Mohon maaf, saya lanjutkan dulu bahwa tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa ini sudah diputuskan ini adalah tindak pidana pemilu politik uang dalam bentuk bagi-bagi sembako 9 bahan pokok kepada masyarakat. Kita ikuti dulu seperti yang kita lihat di monitor di layar, bahwa ini merupakan putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 331 /PIT.B /2018 PN Cianjur (pemilu) tanggal 20 Desember 2018. Dr. Anda Ati Jembawati alias Hajah Dr. Anda Ati Awi binti almarhum Haji Endang Ruhiat, ya. Nomornya sudah jelas tadi, sudah kita bacakan, nomor 331 /PIT.B 2018 PN Cianjur pemilu. Tingkat yang mana ini adalah tingkat prosesnya adalah tingkat pertama, ya. Terus diklasifikasikan pidana khusus pemilu
Kata kuncinya pemilu jikalau saudara mencari di Google ataupun di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Tahun 2018 tanggal registernya perkara ini adalah tanggal 12 Desember 2018. Lembaga peradilannya adalah Pengadilan Negeri Cianjur. Jenis lembaga peradilannya adalah Pengadilan Negeri. Hakim ketuanya yaitu Luciana Amping. Hakim anggotanya jelas kita melihat di sini Erlinawati M. Syafrizal Fahmi. Amarnya lain-lain, amar lainnya hukum ya. Yang perlu kita ketahui dalam membaca ini adalah catatan amarnya. Apa yang menjadi putusan dari majelis hakim terhadap kasus pidana pemilu dalam bentuk politik uang ini? Di sini bisa kita lihat ada mengadili, ya, mengadili satu menyatakan terdakwa Dr. Anda Ati Jembawati alias Hajah Dr. Anda Ati Awi binti almarhum Haji Endang Ruhiyat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Jadi memang di sini itu tidak ada dicantumkan yang bisa di-download bagaimana putusannya secara soft copy ya, yang bisa kita baca seharusnya bagaimana kronologinya, bagaimana kejadiannya, apa saja bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa dan bukti-bukti apa saja yang diterima oleh hakim sehingga melahirkan putusan ini. Itu yang pertama tadi, menyatakan terdakwa Dr. Anda Ati Jembawati alias Hajah Dr. Anda Ati Awi binti almarhum Haji Endang Ruhiyat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Sekarang putusan keduanya adalah, nih kita arsip dulu. Putusan keduanya adalah menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan dan denda sejumlah 5 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan ya. Itu putusan yang keduanya. Ini putusan ketiganya bisa kita lihat menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun berakhir. Jadi ini adalah hukuman percobaan ya bagi terdakwa yang melakukan politik uang tersebut. Namun dia harus membayar uang denda 5 juta rupiah ya, 5 juta rupiah. Yang keempat, nah di sini barang buktinya ini yang ditetapkan oleh majelis hakim sampai di sini nih. Jelas di sini keempat, menetapkan barang bukti berupa 1 buah kantong plastik yang berisikan 1 kantong beras yang ditempel stiker Dr. Anda Hajah Ati Awi, minyak goreng merek Resto, mie instan merek Sarimi, biskuit merek Hatari dan 1 buah stiker dengan foto yang bertuliskan nomor 5 Dr. Anda Hajah Ati Awi Dapil 2 dirampas untuk dimusnahkan ya. Seharusnya jangan dimusnahkan, dibagikan kepada fakir miskin ya, tapi itu adalah putusan dari majelis hakim. Barang bukti lainnya adalah selain sembako tadi, fotokopi salinan surat keputusan KPU Kabupaten Cianjur nomor 176/32/KPT/KPU-KP/9 tentang penetapan daftar calon tetap DCT anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada pemilihan umum tahun 2019 tanggal 20 September 2018 ya. Selanjutnya barang buktinya adalah fotokopi surat keputusan nomor 02 KPTS DPD DPD /9 Romawi /2018 tanggal 25 September 2018 tentang penetapan dan pengesahan pelaksana kampanye pemilihan legislatif Partai Nasdem Kabupaten Cianjur tahun 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara. Bukti selanjutnya adalah 1 buah handphone merek Himax warna gold nomor IMEI
86181403857615 dan 86181403857623 ya. Dikembalikan kepada saksi Elis Heni Herlina, SPD binti almarhum Haji Umung Rahman. Nah, itu tadi bukti-bukti yang ditetapkan menjadi barang bukti oleh majelis hakim dalam putusan ini. Yang kelima, kita bisa melihat di sini putusan kelimanya adalah membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Tanggal dibacakan adalah 20 Desember 2018 ya. Dalam putusan ini tidak kita temukan yang bisa di-download. Intinya kita heran kenapa putusan ini tidak di-upload oleh PN Cianjur ke Direktori Putusan Mahkamah Agung agar bisa dibaca, di-download oleh semua masyarakat, dan tentunya ada transparansi dalam pemeriksaan kasus ini supaya bisa dipelajari dan menjadi pelajaran bagi kita semua dalam rangka menciptakan Indonesia Jaya, Indonesia Maju yang kita cita-citakan, Indonesia yang pemilunya tanpa kecurangan. Baik, ini adalah dalam rangka melakukan pendidikan politik agar bangsa kita, masyarakat kita melek politik, ada kesadaran politik, dan masyarakat harus benar-benar menyadari bahwa suara yang diberikan oleh mereka ini sangat penting bagi perjalanan kehidupan bangsa ke depan. Jikalau kita tidak merubah tabiat-tabiat yang tidak baik, tidak merubah sistem pemilu, tidak merubah cara kita menggunakan hak politik kita menjadi lebih baik dari hari ke hari, tentu negara ini menunggu kehancurannya. Kita bukannya menjadi Indonesia maju, melainkan menjadi Indonesia yang mundur demokrasinya. Yang tercipta adalah pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, wakil-wakil rakyat yang tidak amanah. Terima kasih sudah menonton video-video saya. Saya Kapten Indonesia Oktober SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.